大家晚上好。panas dalam. Hai, 晚上好，晚上好，晚上好。Seperti janji Losha kemarin, Losha bilang mau kasih tebak-tebak pinyin, tapi yang untuk merek terkenal masih merek terkenal, tapi masih nggak ada makanan sih. 等一下，我先喝水啊。OK， 那我们开始吧。Tapi seperti biasa， 开始之前呢，我们先复习一下昨天的。Sebelum kita mulai, kita review dulu pelajaran yang kemarin. OK。好像我越胖是吧？感觉我的这个太大了。OK， 汉语 itu yang B。汉语 汉 itu 第4声，语 itu 第3声。汉语 artinya bahasa Mandarin. Tenang, hari ini Losha ada mau kasih tebak-tebakan lagi. Next， 时间 B jawabannya 时间 kayaknya kebanyakan B ya. Oh ya, tadi lupa kasih tahu. 时间 itu waktu ya guys. 时间 waktu. 时间过得很快. Time flies. Waktu itu sangat cepat berlalu. 过得很快. 说 nada ke satu. 说 itu berbicara. 说话 sama juga. 话 itu kayak 很多话. Banyak cakap. Bahasa Melayu ya. Banyak cakap loh. Tapi di sini biasanya banyak minyak. Bacot. Kata kasarnya maaf, bacot. 很多话 bacot loh kita.吃饭 itu makan nasi. Ya, 吃饭 itu makan nasi. Hai, 你好，大家好。吃饭 itu makan nasi. Tenang, dia ada versi yang lain lagi. 吃面 itu hai, 你好。吃面 itu makan mie. Aduh, lihat gambarnya kayaknya menggugah selera nggak sih? Kayak selera banget. Lapar lagi nggak sih guys? Next, 哪里 itu yang A ya. 哪里 itu ada jalan, terus ada tanda tanya. Maksudnya di mana? 哪里 di mana? Next. Nali. Oke. Tadi kan nali. 现在那里 di situ. 那里 di situ. 那里 na itu ti jadinya ti 4声, li itu jadi nggak ada, emang nggak ada nada. 那里是不是对了呀？这个，呀，对，这个，这里 itu artinya di sini. 这里 di sini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. OK， 现在我们
Sintakhe, pelajaran yang baru, pelajaran yang baru. By the way 如果 kalau misalnya 老师 klik gambar, terus di tempat kalian juga gitu nggak? Atau kalian bisa mengatur sendiri? Mau lihat muka 老师 atau mau lihat gambarnya itu bisa atur sendiri? Atau pengaturannya dari 老师? Jadi kalau 老师 klik gambar, gambarnya jadi mengecil. 老师 kalau klik mukanya 老师jadi besar, terus gambarnya jadi kecil. Kalau 老师 klik gambarnya jadi besar, mukanya jadi kecil. Penasaran? Di tempat kalian bisa ngatur sendiri nggak? Atau sesuai dengan yang pengaturan dari 老师? Oh, oke. 知道了，谢谢。Betul, 今天穿睡衣 sudah mau bobo. 睡衣很好看哦。Naga-naga gimana gitu? Karena kan tahu naga. Oke, ini brand yang sangat-sangat disukai oleh kalangan remaja saat ini. Ya enggak sih, untuk semua kalangan sih. Makanan fast food yang paling disukai. Kenapa? Ya enak, cuman ini versi yang agak mahalnya, ada yang lebih murahnya. Nanti langsung kasih tahu. Bahasa Mandarinnya coba. 你们先听啊, coba kalian dengerin. Langsung baca yang mana? Yang A atau yang B? 听啊. 麦当劳 哪个? 麦当劳 麦当劳 聪明了呀 sudah pintar. 等一下 kayak di sini ada kayak muncul benjolan, bukan benjolan, kayak ada daging timbul gitu loh. Terus kalau misalnya ngomong terus kena dagingnya itu kayak sakit, tapi dagingnya tumbuhnya di pipi. Apa itu? Panas dalam kan? Tahu. Tadi makan kerupuk lagi. Mantap. 对了，很好。麦当劳 B. 麦当劳. Jadi kalau yang pertama itu yang A itu 麦当劳. Kalau yang B bacanya 麦当劳. Nah, pentingnya belajar pinyin itu buat apa sih 老师? Nah, gini. Jadi kalau misalnya ini kan kalian tahu kan untuk hanzi-nya ini, terus untuk pinyinnya kalian udah pasti bisa melafalkan dengan benar. Misalnya 麦当劳. Tapi kalau misalnya untuk huruf baru, gimana dong? Kan nggak mungkin suruh minta orang atau terus-terusan setiap ada kata baru, cari dulu di Google ini apa, gimana cara bacanya, terus dengerin, kayak begini, baru kalian contohin, kan nggak mungkin dong. Jadi biar kalian bisa baca, kalian harus belajar cara baca nada. Jadi dari nada 1, nada ke-4 gitu kan. Terus kan kalian juga baca yang pinyin yang kemarin Laoshi ada kasih tahu, ajarin yang sheng tiao. Sheng tiao itu nada yang konsonan, yang vokal. Nah, boleh tuh kalian review lagi yang Laoshi udah Laoshi ajarin. Biar kalau misalnya ada kata baru yang kalian nggak tahu, kalian bisa cek di Google, terus dengan lihat pinyinnya aja, ini nada ke-1, pinyin ini nada ke-1, cara bacanya udah langsung tahu, walaupun itu huruf baru yang kalian baru tahu gitu loh. Karena kan kalau kalian pernah dengar huruf Mandarin itu sampai tua pun maksudnya nggak bakalan selesai hurufnya, tetap masih ada aja kata baru yang belum pernah dipelajari gitu ya. Jadi bukan cuman untuk kita yang bukan bahasa ibunya bahasa Mandarin gitu ya, tapi untuk orang lain, maksudnya orang Cina tersebut yang belajar, yang emang bahasa ibu mereka bahasa Mandarin,
Mereka juga bilang, wah ini bahasa Mandarin lu mau belajar sampai berapa lama pun nggak pernah bakal selesai hurufnya. Karena saking banyaknya huruf Mandarinnya. Karena ini sama ini nyambung jadi kata baru lagi, ini sama ini nyambung jadi kata baru lagi. Apalagi seperti kata ini. Sekarang ada banyak cati, ya. Ada kata baru yang dari bahasa daerah mereka, dari Tongpei sana, cala, gini, cala, gitu, cala. Ini kata baru loh guys. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin di Mandarin, di drama dracin, di dracin yang lama, maksudnya yang kolosal itu yang kuno, maksudnya yang bentar ya guys, bentar Tisha. Hai, I'm back. Oke, jadi lanjut lagi ya. Jadi kan di drama yang dulu itu nggak bakalan kalian ketemu yang ini, huruf ini, ca, nggak bakalan ketemu, karena itu bisa dibilang kata modern. Jadi kalau misalnya kalian lihat dracin yang modern, maksudnya yang bukan yang pakai baju tradisional yang Cinanya, itu pasti mungkin ada beberapa yang ada ini. Tapi kebanyakan pasti ada ini sih, cala gitu. Karena kan ini dari Tongpei, daerah Tongpei. Next. Oke. Next, yang kedua. Nah itu dia, maksudnya lo ceritain biar kalian jangan menyerah. Maksudnya lo ini kok ada kata baru lagi, kayaknya nggak habis gitu kata barunya. Iya, emang iya, karena Mandarin huruf mereka itu udah banyak. Terus mereka berinovasi lagi, berkembang lagi, tambah lagi huruf baru gitu ya, seperti itu. Cala gitu yang lo syupin. Oke, 我们继续. Ini dia, next, ken. Ini KFC ya. Tadi yang McD itu yang versi mahalnya. Ini KFC yang versi murahnya. Ya nggak sih? Bisa dibilang begitu nggak sih? Tapi kalau Laoshi, no comment. Soalnya ini bukan yang pribadi. Kalau pribadi mungkin berani ngomongnya. Tapi kalau ini yang les ya bukan show. Nanti di itu pak. Oke, 我们继续 KFC. Kita belajar namanya KFC kan Kentucky gitu kan, Kentucky Fried Chicken. Jadi ini KFC-nya itu yang Mandarinnya itu diambil dari kata Kentucky, makanya bahasa Mandarinnya jadinya Kentucky. Oh, wait, 等一下。Gak ada pilihannya, harusnya dia coba, ini gak ada pilihannya, gak ada A, gak ada di A, gak ada di B. Coba. Mungkin untuk nya ada, tapi C-nya yang Laoshi lupa. Itu salah. Yang di A C-nya salah, yang di B juga salah. Coba. Yang K-nya coba, kente itu coba bisa kasih tahu Laoshi itu jawaban A atau B untuk kente itu jawaban A atau B yang benar.
Ayo. A. Đây了. Tapi G-nya salah. Aduh, 老师lupa ubah. G-nya itu coba. 你们自己听 coba. Teman-teman bantu jawab. G. Di Ciseng, nada keberapa? Ini harus ketik mana? Soalnya yang A sama yang B itu sama. Sorry. 对不起. G, coba itu nada 1 atau nada 2? Penulisannya benar, cuma salah di nada aja. Nada 1 atau nada 2? Nada 1 atau nada 2? 老师再读一遍哦。可以吗？听得出来吗？ Bisa kedengaran nggak? Có thể听得出来吗？听不出来吗？没事，老师帮你们。Jadi G-nya itu nada pertama. Jadi kalau digabungin jadinya ken. Ayah, hanya ketinggalan. Ken. Gitu. Yang bawah ya guys, 等一下我。肯德基 KFC. Ya, karena diambil dari kayak Kentucky. Jadi ditranslate ke Mandarin Kentucky. Jauh banget nggak sih? Kalau lo pernah lihat video yang kayak bandingin nama-nama fast food ini kan, sebutannya di bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, 3 bahasa. Terus kan yang paling melenceng itu yang Mandarin. Terus mereka pada ketawa. Udah lupa yang fast foodnya ini untuk yang Jepang apa, yang Korea apa, udah lupa. Cuman yang ingat, yang masih keingat itu hampir sama, Kentucky, KFC gitu kan, Kentucky. Itu di Korea atau di Jepang ada Kentucky nggak tahu. Tapi ada kayak list fast food gitu ya, kayak McD kan, Mai Tang Lao, kayak McDonald kan, Mai Tang Lao, kayak lari banget nggak sih? Soalnya kan mereka Mai Tang Lao itu kan diambil dari kata langsung, ditranslate langsung Mai, McD, McDonald, 3 karakter kan? 3 karakter nggak sih? McDonald, Mai Tang Lao, McDonald gitu. Jadi Mac itu ditranslate ke Mandarin jadi Mai, Do ditranslate ke Mandarin jadi Tang, No ditranslate di Mandarin jadi Lao, Mai Tang Lao, kayak mendekati. Karena kalau mau cari yang benar-benar mendekati itu emang nggak ada bahasanya. Ya jadi ya ini mendekati, paling mendekati gitu. Hai Kak Helena, ni hao. Kita masih tebak-tebakan pin-nya. Masih ada 2 lagi. Ini sama 1 lagi yang nggak kalah populer. Tadi udah McD, terus yang KFC. McD itu Mai Tang Lao, KFC itu Kentucky. Nah ini Starbucks pasti tahu dong. Terus kesukaan semua orang, ya enggak? Ada 1 lagi, kopi. Kayaknya itu, tapi itu brandnya cuma ada di Indonesia sih. Soalnya itu cuma ada di Indomaret. Suka banget sama kopinya. Tau nggak kenapa? Harganya lebih terjangkau, terus rasanya enak, terus dekat lagi di tempat kerja. Ini juga dekat sih, cuman bukan. Ini juga lumayan dekat di satu lingkungan, tapi agak jauh dia. Kalau Indomaret tahu nggak? Point Coffee. Wow, enak sih. Bukan nggak ada promosi, tidak ada.
Cuman karena poin kopi itu kan cuman ada, kan dibukanya di Indomaret ya. Indomaret itu kan yang Indonesia ya. Jadi dia belum ada bahasa Mandarinnya. Iya, belum ada, belum diciptain bahasa Mandarinnya. Kalau kita mau ciptain sendiri bisa. Cuman nanti kita doang yang pakai. Nggak apa-apa. Poinnya, poin coffee, poin cafe, poin cafe, poin kopi. Iya loh, enak poin kopi. Ya kan. Iya, enak banget. Terus harganya terjangkau. Terus kalau misalnya kalian ada member Indomaret, beli 10 dapat gratis 1 minuman apapun. Kalau 5 dapat diskon 50%. Kan enak kan? Apalagi dulu kemarin pas baru-baru buka Starbucks, sekarang sudah sampai Pamulang. Pamulang itu di mana ya? Jangankan sampai Pamulang. Di tempat by the way, kasih info sedikit ya. Ini Laoshu tinggalnya di kayak agak di Medan, tapi bukan bener-bener di kotanya. Jadi kayak di tepian, pinggiran. bahasa kaliannya di Tangerang Selatan. Oh, ya kan, berarti dulu kalau orang Tangerang mau minum Starbucks itu harus jauh-jauh gitu ya, ke mana gitu baru ketemu ya. Iya, di tempat Laoshu itu tempat tinggalnya kayak pinggiran kota gitu loh, jadi jauh dari tengah kota. Jadi kalau dari tempat Laoshu, rumah Laoshu ke mall, ke tengah kota itu kan mallnya ada di tengah kota ya. Kalau mau ke mall, mau ke mana-mana, ke tengah kota lah kayak gitu kan. Kalau macet butuh 1 jam loh. Macet butuh 1 jam sampai 1,5 jam. Medan sekarang udah kayak Jakarta. Kalau misalnya nggak macet, 40 menit bisa. Bayangin, untuk orang Jakarta mungkin nggak jauh ya, apalagi orang Tangerang. Ya Jabodetabek mungkin nggak, mungkin itu hal biasa. Tapi kalau untuk orang Medan itu jauh banget, jauh banget. Jadi bayangin di tempat terpelosoknya aku ini aja udah ada Starbucks loh. Wow, kayak wow banget. Wah, ini udah bukan pinggiran kota. Ini bentar lagi udah mau jadi kota sih. Karena udah ada McD, udah ada Starbucks. McD duluan masuk. KFC kan ada di itu SPBU. KFC dulu baru McD. Terus baru-baru ini Starbucks udah buka. Senang banget. Jadi kalau misalnya pengen minum Starbucks, nggak usah jauh-jauh lagi ke tengah kota tuh. Di dekat sini aja ada, yang enggak. Oke, oh ya, belum ditebak. Jadi Starbucks itu dibacanya diboykot Laoshu. Oh ya, Starbucks diboykot. Kenapa ya? Oke, coba kalian bantu Laoshu jawab, itu A atau B ya? Sing pa ke sorry, harusnya dia sing pa ke, sorry, sing pa ke. Yang A atau yang B? Hah, serius? Sing pa ke. Kemarin Starbucks di boykot Laoshu, kakak. Tapi sekarang harusnya udah enggak sih? Nggak tahu, bahkan nggak tahu kabarnya. Coba ini jawabannya A atau B? Sing, Laoshu baca sekali lagi. Sing pa ke. Wah. 对了，星巴克 itu yang B. Jadi kalau yang A, sing pa ke, salah. Jadi yang pertama-tama ke-nya Laoshu baca jadi nada ke 1. Ke, salah. Harusnya sing pa ke. Ingat, sing pa ke. Next, seru ya? Nah, ini dia. Kita balik dulu yang ke Starbucks tadi. Starbucks. Ya. Sing pa ke. Jadi jawaban yang benar itu B ya, Kak Helena. Sing
pa ke. Kalau misalnya dia yang A, sing pa ke itu salah. Harusnya dia nada 1 terus nada 4. Sing pa ke. Sing pa ke gitu. Oke? 我们继续吧。Seru ya? Kira-kira brand fast food apa lagi ya? Tadi yang kepikiran cuma yang ini, ada 4. 1 McD, 1 KFC, 1 McD, 1 KFC, Starbucks, sama Pizza Hut. Yang lainnya nggak kepikiran. Mungkin bisa dibantu. Nanti next time 老师 coba cari bahasa Mandarinnya. Terus untuk bahan live-nya 老师 lagi. Soalnya setiap hari cari bahan live itu kayak bingung loh. Mau ngajarin apa ya? Murid 老师 pintar-pintar sih. Next ya. Pizza Hut. Pizza Hut ini coba dengar. 必胜客 Coba yang mana? A atau B? By the way, habis ini kan kita lanjut, ada Losho ada kasih sebuah pernyataan kayak cerita sedikit gitu lah, 2 kalimat aja. Nanti Losho kasih kayak pernyataan gitu, terus nanti kalian jawab itu benar atau salah. Cuma satu pertanyaan aja, tapi pertanyaannya itu panjang, ada 3. Losho bagi 3, soalnya kalau 1 dia nggak muat. 2 juga nggak muat. Losho bagi jadi 3 gambar maksudnya. Ya, tapi agak melenceng. Dari tadi kita ngomongin fast food gitu kan. Terus ini agak melenceng. Gak apa-apa. Ini buat seru-seruan aja. Losho kasih tebak-tebakan, benar atau salah. By the way itu hasil nanti yang habis ini Losho kasih soalnya itu diambil dari HSK2. HSK2 udah bener-bener sulit. Bukan bener-bener sulit, mulai sulit. Oke, sudah ada jawabannya. Tadi Kak Helena awalnya jawabnya A, Kak Rufina B, terus Kak Helena berubah pikiran jadi B. Toy loh. Jadi jawaban yang benar itu B. 必胜客 OK， 那我们继续吧。Ini dia. Kalian kira-kira bedanya lima hempang? Kayaknya udah mulai mengerti ya tebak-tebakan nadanya. Ya enggak. Setelah dilihat kayaknya wah gampang Losho, rupanya segampang itu. Losho, saya sudah mulai mengerti Losho. Ya, Losho happy, ikutan happy dong. Kalau juga mengerti. Hai Kak Moka. Oke, nah我们继续吧。Ini yang tadi Losho bilang. Bahasa Mandarinnya apa? Bahasa Mandarin apa nih Kak Helena? Ini yang tadi Losho bilang diambil dari soal HSK. Bahasa Mandarinnya tadi sebelumnya itu Pizza Hut. 必胜客 jawaban benar tadi udah dijawab B. Oh, merek Burger King. Oh, merek Burger King ya. Apalagi. Nanti Losho masukin untuk minggu depan biar kita tebak-tebak lagi. Burger King ya. Suka Burger King berarti ya. Habis itu apalagi. Burger itu kan perlu nggak Losho kasih tahu sekarang. Burger itu kan untuk burger itu dalam bahasa Mandarinnya hanpao. Sebenarnya hanpao, tapi ada yang baca juga hanpao. Jadi king itu kan raja dalam bahasa Mandarinnya wang. Jadi hanpao wang gitu. Jadi Burger King hanpao wang. Mi xue itu yang benar bacanya apa? Mi xue atau mi shu? Harusnya mi xue. Penulisannya itu yang di brandnya itu ya cara bacanya ya seperti itu. Pinginnya udah benar, mi xue. Jadi bacanya mi itu yang nada keempat, xue itu nada ketiga. Mi xue.
Mi itu feng mi de mi. Jadi mi xue itu, iya ya, mi xue itu terjangkau banget. Sekarang udah ada rasa baru di Medan. Mungkin di Jakarta lebih update lagi. Kalau di Medan baru keluar rasa anggur, es krimnya, sama satu lagi rasa apa ya? Coklat ya? Iya, coklat. Iya ya, kan sebelumnya cuma ada vanilla sama yang strawberry. Terus sekarang udah ada yang anggur sama yang coklat. Anggurnya enak banget. Kalau suka anggur, anggurnya enak. Sekalian promosi mi xue. Iya, jadi mi xue. Mi itu diambil dari kata feng mi. Feng mi, kalian tahu nggak feng mi itu apa? Feng mi itu madu. Kalau dibalik jangan terbalik loh. Mi feng itu lebah. Terus kalau dibalik lagi mi, aduh harus ketik deh biar kalian ada gambaran. Mi feng itu lebah. Jadi feng kalau dibalik sama, pinginnya sama, cuman dibalik aja, hurufnya juga sama. Feng mi. Nah ini. Kalau yang pertama mi feng itu artinya lebah. Jadi feng mi itu artinya madu. Jadi feng mi. Jadi mi xue de mi. Jadi yang mi ada gimana? Mi xue, mi itu diambil dari feng mi, madu. Xue itu salju. Xue itu salju, guys. Nah, jadi arti dari mi xue, es krim mi xue itu sebenarnya madu salju. Jadi kayak ya es krim gitu loh. Ya, kayak salju itu kan mi xue itu kan kayak salju, terus kayak es enggak sih? Kayak es kan? Kayak itu loh, es serut gitu loh maksudnya. Nah, terus kan dia ada rasanya manis, ya udah es krim gitu. Ngerti ya? Semoga ngerti ya. Itu deh. Kalau dipecah dia sebab mi. Mi itu feng mi, madu. Terus xue itu salju, mi xue itu salju madu, ya es krim. Oh, madu salju ya laoshi mi xue. Iya, sebenarnya kalau diartikan itu ya madu salju, tapi mereka ada pengertiannya sendiri, tapi laoshi lupa. Laoshi cari tahu dulu ya. Tapi kalau dari dipilah katanya itu satu persatu ya itu artinya gitu. Jadi pelafalannya yang benar gimana? Mi xue. Coba mi xue. Jadi mi nada keempat, xue nada ketiga. Mi xue. Oke, mencicipi, kita lanjut. Nih, 时间过得真快，我来北京10年了。时间过得真快，我来北京10年了。Kemarin udah ada 时间 ya enggak? 等一下我放在这里. Kemarin sudah ada 时间, masih ingat kah? Tadi barusan review. 时间itu waktu. 时间itu waktu, 时间过的过itu sebenarnya melewati. Melewati. 过的ya bisa kayak terlewat gitu. Yang terlewat, yang sudah berlalu gitu. 真快itu sangat cepat. Jadi bisa dibilang 时间过得真快 itu artinya waktu sangat cepat berlalu gitu. Waktu sangat cepat berlalu, ya enggak sih? Iya dong. Kemarin aja kayaknya baru aja hari Senin. Ini udah mau weekend aja. Besok Jumat. Terus besoknya lagi Sabtu. Ya enggak? Kayak cepet banget sih. Iya kan? Cepet banget sih. Kayak kejar-kejaran kita sama waktu. Next, 我来北京10年了. By the way, 10 dalam bahasa Mandarinnya 10. Jadi kita baca 10, 10, oke. Jadi ini bacanya 我来北京10年了. 我来北京10年了. 我 itu saya 来 datang
Beijing itu harusnya tahu ibu kota dari China. 10 itu 10 udah ada angkanya. Maaf ya, tenggorokan saya hari ini agak kurang bersahabat. Nian itu tahun, le itu kemarin Langsung pernah bahas le enggak sih? Pernah dong, kayaknya pernah. Le itu artinya bisa dibilang sudah. Jadi kalau ada le itu bisa diartikan sebagai sudah. Tapi arti sebenarnya itu bukan sudah. Tapi kalau misalnya dia ada kata le di sini menandakan sudah. Jadi 我来北京10年了. Saya sudah 10 tahun datang ke Beijing. Saya ke Beijing itu sudah 10 tahun gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Saya ke Beijing itu sudah 10 tahun. Jadi ini sambungannya. 时间过得真快，我来北京10年了。老师 baca kayaknya terlalu cepat. 老师 perlambat ya. 时间过得真快，我来北京10年了。Waktu sangat cepat berlalu. Saya datang ke Beijing sudah 10 tahun. Wow, lama sekali. Sudah 10 tahun. Next. By the way, kalian coba ingat ya. Kalian coba ingat pernyataan ini. Langsung ulangin lagi ya. Soalnya nanti di ujung bakalan ada pertanyaan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Jadi kayak nanti kalian jawabnya benar atau salah. Oke? Langsung ulangin lagi ya, baru langsung lanjut ke yang selanjutnya. By the way, ini satu apa sih? Masih satu pertanyaan loh. Jadi ini bukan pertanyaan satu, pertanyaan dua, enggak. Ini nanti nextnya itu masih sama, satu pertanyaan. Oke? Langsung ulang lagi, terus nanti kalian ingat-ingat ya. 时间过得真快，我来北京10年了。OK， 老师baca lagi， 时间过得真快，我来北京10年了。Jadi artinya waktu sangat cepat berlalu. Saya datang ke Beijing sudah 10 tahun. Next yang ini yang next ya. 我女儿 ketutup ya? Ketutup enggak? Oh, 我放在下面好了啦呀。Kalian lihat yang di atas. 我女儿已经5岁多了。老师ulang. 我女儿已经5岁多了。Kalian perhatiin enggak? Kalian masih ingat enggak? Yang ini 我 nada ketiga, 女 nada ketiga. Jadi 我女儿 pas digabung, ini kan satu kalimat, pas digabung 我nya itu jadi nada kedua dibacanya. 我nya nada kedua, 女儿 ya tetap nada ketiga gitu. Karena nada ketiga ketemu nada ketiga yang pertama diganti jadi nada kedua gitu. Jadi that's why kenapa Laoshi bacanya 我女, jadi 我nya itu diganti menjadi nada kedua. Jadi 我女儿 artinya anak perempuan saya. saya 女儿 anak perempuan. Jadi Laoshi kalau anak laki-laki apa? Kalau laki-laki 我儿子，我儿子，儿子，汉字nya yang di atas, pinyin-nya yang di bawah, 儿子。儿子 itu anak laki-laki. Jadi kita lanjut yang di sini. 已经 itu sudah. U itu 5, 岁 itu umur, 多 itu lebih, le itu menandakan sudah. Jadi 我女儿已经5岁多了. Anak perempuan saya sudah berumur 5 tahun lebih. 我女儿已经5岁多了. Anak perempuan saya sudah berumur 5 tahun lebih. Dia ke Beijing sudah 10 tahun. Wah, itu sangat cepat berlalu ya. Saya ke Beijing itu sudah 10 tahun. Dan anak perempuan saya
sudah berumur 5 tahun gitu. Next yang bawah, 都开始学习写汉字了。都开始学习写汉字了。To itu kata tambahan, itu bisa dibilang language focus, itu kayak bukan vocab, kayak struktur kalimat. To itu menandakan kayak menyatakan kayak semua, kayak semua. Oh semua gitu. To gimana ya cara? Ya kayak semua gitu. 开始 itu mulai, 学习 itu belajar, 写 yang di atas, yang di bawah sorry, 写 itu menulis, kemarin pernah ya muncul ini ya, 写 Hanzi, Hanyu itu bahasa Mandarin, Hanzi tulisan Mandarin, huruf Mandarin maksudnya, Hanzi, le itu sudah, 都开始学习写汉字了。sudah mulai belajar menulis huruf Mandarin. Loh, Laoshi, tadi Laoshi bilang to itu semua. Kenapa Laoshi pas artiin gak ada sama sekali semuanya? Kenapa gak ada Laoshi sebut tentang yang berkaitan dengan semua? Ya, to itu struktur kalimat tadi Laoshi bilang. Jadi struktur kalimatnya itu sama-sama to. Jadi to-nya itu struktur kalimatnya. Jadi kayak penyambungnya gitu. Jadi Laoshi kalau misalnya to-nya dihilangin boleh nggak? Coba kita tes. 我女儿已经5岁多了，开始学习写汉字了。Kayak mana ngertiin to-nya? To kalau ada to ini to kalau misalnya ada huruf ini itu menandakan semuanya. 我们 gini, misalnya gini, 大家都来了吗？大家都来了吗？ Nah, ini 大家都来了吗？ 老师kasih contohnya ini ya biar kalian. Jadi struktur kalimatnya itu ada beberapa pemakaian. Nah, ini yang Laoshi ketik itu menandakan semua, menyatakan semua. Jadi 大家都来了吗? Semua, apakah semua orang sudah datang? Semua. 大家 itu semua, to itu kata pelengkap untuk lebih menekankan ke semua orang gitu, menyatakan semua orang gitu. 都来了吗? 来 itu datang, le sudah, ma itu kata apakah? Kata tanya. Jadi bisa dibilang apakah gitu. Apakah semua orang sudah datang gitu. Jadi to-nya di situ kan nggak ada arti pastinya, tapi dia itu 大家来了吗? Jadi kalau misalnya to-nya dihilangin bisa kalau di sini 大家来了吗? 大家都来了吗? Tapi kalau misalnya ada to, dia lebih menekankan apakah semua orang kayak menandakan, menekankan lagi semua orang sudah hadir kan gitu. Jadi kalau nggak ada to-nya, apakah semua orang sudah hadir? Kalau misalnya pakai to, apakah semua orang sudah hadir? Kayak lebih menekankan aja gitu ke semua orang, memastikan lagi semua orang sudah hadir kan. Taca to lain mah gitu. Ngerti ya? Semoga bisa ngerti ya guys ya. Terus ini, kalau yang di sini to yang ini dia bukan menandakan ke semua orang, tapi dia kayak to 开始学习写汉字了. Dia udah mulai belajar kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi dia ada dua penggunaan. Satu menyatakan semua, satu kayak dia 5岁了都开始学习写汉字了. Sudah umur 2 tahun dia itu udah lagi belajar, udah lagi belajar bahasa Mandarin, tulis huruf Mandarin gitu. Semoga ngerti ya. Tapi hari ini kita nggak mau belajar yang ini, kita lagi mau jawab pertanyaan. Nanti ada pertanyaannya. Jadi Laoshi ulang lagi tadi yang kalimat yang di awal. 时间过得很快，我来北京已经10年了. Waktu sangat cepat berlalu, saya ke Beijing sudah 10 tahun. 我女儿已经5岁多了. Anak perempuan saya sudah berumur 5 tahun lebih. 都开始学习写汉字了. Sudah mulai belajar menulis Hanzi huruf Mandarin. Ini dia.
老师没有写拼音咯，老师ada yang udah pinnya udah 老师 hilangin. Ini 我有2个孩子. By the way, oh ya, 老师 lupa kasih filter warnanya. 孩子 ini terus hanzinya yang ini ya guys. Yang ini, 孩子. Jadi 我有2个孩子. Itu artinya saya mempunyai 2 orang anak. Saya mempunyai 2 orang anak. Jadi 孩子 itu anak. Anak. Jadi 老师, kalau misalnya belum pasti anaknya ada berapa, terus kita mau bilang anak-anak, gimana 老师 bilangnya? Tinggal tambah men. Kemarin men itu nggak ada, dia nggak ada nada ya. Masih ingat mennya ini? Men ini artinya jamak. Men ini artinya jamak. Jadi kayak dia di subjek terus langsung ditambahin men, itu woman, jadinya kami. Masih ingat nggak? Nimen, kalian. Tamen, mereka. Kalau wo aja saya. Tapi kalau ditambah men, woman, jadinya banyak orang. Kami, kita, gitu. Jadi sama. Kalau misalnya 孩子, kalau kalian mau bilang 孩子, oh mungkin 孩子nya itu bisa satu orang gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian tambah men, 孩子们, itu udah pasti lebih dari satu orang ya, bisa 2 orang, bisa 3 orang, 孩子们. Jadi jadi gimana 老师 孩子们, mennya itu tetap di belakang ya guys. 孩子们. 老师拼ya. 孩子们itu artinya anak-anak. 孩子们. Oke? Jadi coba tebak. Ini tadi kan pernyataannya kayak begini, seperti ini. Insya Allah. 等一下哦，时间过得很快，waktu sangat cepat berlalu. 我去北京已经10年了，saya ke Beijing sudah 10 tahun. 我女儿已经5岁多了，anak perempuan saya sudah berumur 5 tahun lebih. 都已经开始学习写汉字了，sudah mulai belajar menulis huruf Mandarin. Sudah mulai belajar menulis huruf Mandarin. Nah, ini pernyataannya. Jadi kalian harus jawab benar atau tidak. 对 benar, 错 salah. 对 错 ini hurufnya 对. 错 对 错 sama-sama dari keempat. 对 错. Jadi ini pernyataannya. 我有2个孩子. Saya mempunyai 2 orang anak. 对还是错? 还是 itu atau or. 对还是错? Coba jawab 老师. 对还是错呀? 对还是错? Ayo coba jawab. By the way, Haha Mandarin ada les private online. Harusnya tadi banyak orang ya. Langsung promosi ya. Ini tinggal 1 orang. Makasih ya Kak Vina, selalu setia. I know. Iya, Haha Mandarin ada les private Mandarin. Kalau kalian penasaran, boleh langsung tanya-tanya ke Haha Mandarin. Langsung DM aja ya guys ya. 那现在可以帮我回答吗？ Boleh bantu 老师 jawab? 可以帮我回答吗？对 itu benar, 错 itu salah. 对还是错？对还是错？对错。 Kalian ada ide nggak? Misalnya atau ada permintaan? Minggu depan 老师 bahas lagu aja 老师, kayaknya bosan deh tiap hari begini-begini terus. Kita belajar dari lagu aja 老师, nanti 老师 nyanyi, terus 老师 jelasin arti lagunya apa. Mau gitu nggak?
Mau gitu nggak? Ya, cuman mohon maaf, bisa nyanyi, cuman mungkin nadanya agak lari-lari. Tapi bisa kok, kita belajar, mana tahu kalian mau lebih. Laoshi, minggu depan kayaknya kita fang cingsong itu santai. Kita buat relax saja laoshi belajar. Soalnya pagi udah kerja, udah sekolah, kayak capek banget laoshi ngajar lagi. Aduh, kayak bukan males, capek laoshi. Refreshing. Oke. Atau minggu depan kita laoshi terangin kayak laoshi ambil lirik dari lagunya. Ada request nggak mau lagu apa? Lagunya Jejo Gopai Cicu. Itu so sweet banget. Mau nggak? Atau kalian lebih suka ini cocok kalimat, terus langsung ambil bahannya dari HSK, atau kalian mau belajar kosakata apa? Mungkin laoshi bisa bantu mungkin laoshi bisa bantu cari. Ini kan ini Kamis ya. Nah, laoshi punya banyak waktu nih. Ada Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ada berapa hari tuh? Satu minggu ya, 1 mingguan lah. 1 mingguan waktu untuk cari bahan. Haikui. Masih bisa. Oh ya, laoshi mau cerita. Tadi laoshi bilang haikui. Laoshi jawab haikui. By the way, pas laoshi kerja sama orang Tiongkok ya, pas di Jakarta dulu, jadi kan ditanya apa ya, misalnya ditanya apapun, jawabnya udah terbiasa jawabnya haikui. Laoshi ngerti ya, haikui itu ya oke lah lumayan gitu. Haikui. Jadi mau kayak misalnya kalian ditanya sama atasan kalian atau laoshi kalian atau gimana, terus kalian kayak rasanya buhawis, bilang buhawis artinya kurang enak, kurang enakan untuk bilang tidak enak, tidak gitu, nggak bagus gitu kan. Misalnya dia tanya pendapat, itu orang Cina itu suka loh tanya pendapat, kayak pendapat gimana 这个产品怎么样? Bukan, tapi bukan tentang kerjaan. Kalau misalnya yang di luar kerjaan, terus dia tanya pendapat kalian gitu, wah, misalnya mereka lagi dengar lagunya Mandarin gitu kan. Tapi kan yang kalian suka sama yang dia suka itu beda dong. Beda dong ya kan, jenis musiknya itu kalau misalnya kalian nggak suka ya kalian ya B aja gitu, tapi ya kalian nggak berani bilang enggak saya nggak suka dengar kan, kayak itu atasan kalian loh, terus kayak lagi ngomong gitu dia udah antusias, wih ini lagunya enak banget loh, coba kamu denger gini, udah semangat, terus kalian oh iya tapi saya nggak suka sih, kayak ngeselin nggak orangnya, ngeselin kan. Nah kalian harus belajar dari enggak sih, jadi kan mereka itu mau bagus atau enggak, mereka tetap jawabnya haikui. Jadi kayak ya udah, maksudnya ya biasa-biasa aja, normal. Cuman jawabannya ini ya kalau kita pakai haikui itu ya masih sopan gitu. Haikui ya gitu. 怎么样 haikui ya gitu. Tapi kalau misalnya bagus, kalau misalnya kalian suka banget, kalian bisa langsung bilang 很好. Jadi kalau misalnya kalian nanya pendapat ke orang Cina atau gimana, kalau mereka bilangnya haikui itu berarti mereka kurang puas. Kalau misalnya dijawab haikui, mereka kurang puas. Oke, ingat ya, kalau misalnya mereka jawab haikui ya, mukanya senyum kayak ya udah kayak biasa aja gitu kan. Oh, berarti mereka kurang puas, ya udah biasa aja gitu. Atau bahkan nggak bagus, cuman mereka nggak enakan hati, nggak enakan hati bilangnya, terus mereka jawabnya ya udah haikui. Tapi kalau misalnya bagus, mereka bakalan bilang langsung 很好 gitu. Oke? 学到了吗? Sudah dapat tips, bukan tips sih, info. Ini kebiasaan dari orang Cina. Jadi kan mungkin udah kebiasaan dengan mereka jawabnya haikui. Terus kayak udah di lingkungan mereka, terus sering-sering dengan mereka ngobrol. Terus kayak langsung udah
otomatis langsung belajar gitu bahasanya. Oh, jadi kalau pas ditanya hai kei, terus ada suatu langsung bahkan nggak sadar gitu suka bilang hai kei pak. Iya mungkin ya jadi kayak bisa jadinya maksudnya ya kayak orang Cina itu ya kayak yang ditanyain tuh pendapat, misalnya ditanya pendapat, oh ya udah biasa aja, bahkan nggak suka gitu, ya nggak gitu terlalu suka, terus jawabannya hai kei. Terus kan orang Cina itu bilang, wah, 你学到了跟中国人一样说还可以. Oh, rupanya orang Tiongkok juga ngomong itu ya kayak gitu. Oh, berarti udah bisa tahu nih. Oh, hai kei itu berarti mereka kurang puas gitu. Oke. Panjang ceritanya. Kita balik lagi ke sini. 我有2个孩子. Saya mempunyai 2 orang anak. Nah, coba 2 orang anak. Kira-kira benar atau salah? Udah lupa ya, 老师 balik lagi. Tunggu, 等一下. 时间过得真快, waktu sangat cepat berlalu. 我来北京10年了. Saya ke Beijing itu sudah 10 tahun. 我女儿已经5岁多了. Anak perempuan saya sudah berumur 5 tahun lebih. 都开始学习写汉字了, sudah mulai belajar menulis 汉字, tulisan Mandarin. Nah, ini pernyataannya. 我有2个孩子. Dari panjang-panjang itu, pernyataannya cuma sedikit ini. 我有2个孩子. Saya mempunyai 2 orang anak. Benar atau salah? Emang tadi dibilang dia ada 2 orang anak. Dia cuma bilang 我女儿, anak perempuan saya umur 5 tahun. Berarti ini pernyataannya benar atau salah? Coba kalian jawab, benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? 对还是错? 对还是错? Ayo, 帮我回答一下. Coba bantu 老师 jawab dong. 可以帮我回答吗? Atau nggak ngerti ya? By the way, ini soal HSK. Jadi soal HSK itu ada kayak di HSK 2 itu kayak ada benar salah, terus ada dikasih gambar A sampai F, gambar-gambarnya, terus nanti di bawahnya ada ada nomor lagi gitu kan, lanjutan dari nomor yang sebelumnya. Misalnya bisa kita bilang dari nomor 11 sampai 15, terus dikasih gambar ada 5 gambar, A, B, C, D, E. Oh, sampai E berarti A, B, C, D, E. Terus ada gambar. Terus kan bahasa Mandarin tuh, tulisan Mandarinnya. Terus kalian cari gambar yang mendekati dengan kalimat tersebut, dari 11 sampai 15 tersebut gitu. Nah, itu yang mencocokkan gambar gitu ya. Nah, itulah. Habis itu nextnya ada yang kayak seperti ini. Ini mulai di HSK 2. Kalau HSK 1 dia masih pendek. Dia pendek 1 kalimat gitu. Kalau ini kan udah mulai 2 kalimat ya. Yang tadi itu kan 2 kalimat. Ini kalau HSK 1 dia 1 kalimat. Dan 1 kalimat aja. Terus langsung dikasih pernyataan. Jadi dia kasih kayak bisa dibilang cerita, cuman dia cuma 2 kalimat aja loh. Nah, dikasih kayak pernyataannya, 我有2个孩子. Benar atau salah? Salah dong. Soalnya kan tadi dia cuma bilang, saya waktu itu sangat berlalu dengan cepat. Terus saya di Beijing itu udah 10 tahun. Bahkan anak perempuan saya sekarang udah umur 5 tahun dan sudah mulai belajar menulis huruf Mandarin. Nah, di situ kan nggak ada bilang, oh, saya punya saya punya anak perempuan dan anak laki-laki. Ya nggak, dia cuma mengungkit anak perempuannya aja. Tapi dia juga nggak bilang anak perempuannya itu ada berapa, gitu kan? Ya kan? Makanya untuk jawaban ini salah, gitu. 可以吗? 能接受吗? 可以吗? Kira-kira bisa menerima nggak? Kira-kira ngerti nggak? Halo. Kama, macet ya? Macet kah? Macet kah? Apakah macet? Apakah tidak bisa kedengaran? 为什么没有反应呀? 为什么呀? Ngerti 老师 OK 谢谢。那我的直播今天到这里了。
live-nya Laoshi hari ini sampai di sini. Kenapa? Ini pernyataannya mungkin terlalu susah ya, terlalu susah ya. Mungkin nanti next time Laoshi cari yang lebih gampang. Tapi by the way ini dari HSK 2 loh. Ya itu deh. Ya begitu. OK， 那我的直播今天到这里咯，拜拜拜拜拜拜，谢谢大家的时间，谢谢，再见。Minggu depan kita ketemu lagi, dan jangan lupa Haha Mandarin ada les Mandarin online, jadi kalian bisa les di mana aja dan kapan saja. Tinggal chat aja, DM ke Haha Mandarin mengenai waktunya, dan bisa disesuaikan dengan jadwal kalian. OK， bye bye， 谢谢大家，terima kasih。